Coba bapak-bapaknya ini mengukur lama tidaknya ceramah pakai selawat. Ini kan belum ceramah, ini kan tadi baru muqaddimah sekapur sirih saja. Jadi saya ceramah biasa 2 jam, 3 jam, baik itu di Surabaya, di Gresik, di Madura, di Padang, Jakarta, Banten, di mana biasa 2 sampai 3 jam. Jadi ini tadi baru sekapur sirih. Jadi kalau selawatnya ramai, lama saya ceramah. Nah, pakai rakyat suara masa sebenarnya. Apa laki-laki macam itu suara? Coba dengar perempuan tu. Bukan saya manggil, sebenarnya itu dan tahu dia yang dipanggil. Inilah hebat perempuan. Mana saya manggil ibu? Kata saya. Bu, sallu ala Nabi Muhammad. Tak malu kita lelaki macam ini. Laki-laki, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau macam ini, tidak dibayar pun saya mau ceramah. Tidak pakai malu lelaki. Pak Kiai, kita mulai kaji yang pertama. Apa kajian pertama, Kiai? Yang pertama, Ustazah tadi menyinggung tentang ukhuwah Islamiyah. Ini yang pertama kita bangun. Kiai, apakah seorang dikatakan salah ketika meyakini bahwa agama atau akidahnya itu benar? Tidak. Catat ini baik-baik. Karena ada program brainwash, ghazwul fikri. Kita teringat ketika Kiai Haji Zainuddin Amjad Al-Maghfurlah mengatakan, kelak di masa engkau perang tidak lagi dengan senjata tajam, tidak lagi dengan senjata api, dan mungkin itu hanya sekian abad lagi mungkin akan terjadi. Tapi di masa engkau ghazwul fikri, perang akal, perang ideologi, itulah yang akan engkau alami, dan kita sedang berada di fase itu. Apa yang ingin disampaikan Kiai? Begini seorang muslim untuk membangun bangsa, negara dan agamanya, ia tak perlu ragu dengan keislamannya. Pak Kiai, apakah salah seorang muslim mengatakan qul huwallahu ahad? Sama-sama, Allahus lam yalid wa lam yakul lahu. Jelas konsep-konsep akidah kita. Allah yang mengenalkan dirinya, ia juga yang mensifati dirinya dalam surat yang mulia ini. Apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad, Allah, aku itu satu. Jangan tiang jawi setunggal. Sintung jangan mudur. Kita apa? Suti ya kan? Suti. Allah itu suci. Apalagi kata Allah, Allahus samad. Aku tempat engkau minta-minta. Lam yalid wa lam yulad. Aku kata Allah, lam yalid wa lam yulad. Tak beranak, tak juga diperanakkan. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Jelas kata Allah, aku itu tidak sama dengan apapun yang engkau serupakan. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Allah bilang dia maha suci. Maka kalau ada yang lebih dari suci, berarti bukan Tuhannya orang bukan Tuhannya orang jangan ragu, ya kan? Karena di seberang sana saya punya teman, para pendeta, para pastor, para biarawati. Lah saya penasehat BUMN sampai Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur. Saya keliling di Sulawesi, ya kan? Teman-teman saya orang-orang non muslim. Saya bilang, Pak Pendeta, Bapak ceramah saja di mimbar-mimbar Bapak bilang bahwa Muhammad itu bukan nabi. Saya tidak tersinggung karena itu Bapak punya keyakinan. Tapi orang Islam kafir kalau tak yakin Muhammad itu betul apa betul? Paham nggak ini? Paham? Pak Kiai, mereka bilang Muhammad itu bukan Rasul Allah. Orang Islam bilang Muhammad itu Rasul. Lakum dinukum. Saudara tidak perlu ikut ajaran mereka, mereka tidak perlu ajaran kita. Kita tetaplah menjadi muslim dan mereka biarkan lakum dinukum. Jadi jangan ikut-ikutan orang yang berkata, oh pangeran ruwa dua telok pada bahaya gemah. Ente belajar dari mana? Qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah. Allah punya anak namanya Uzair. Padahal Allah bilang lam
lam yalid. Saudara kita Nasara bilang punya wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Mereka bilang bahwa al-masih ibnullah. Kita bilang Allah lam yalid wa lam. Yang mana yang benar Kiai? Menurut saya sebagai muslim ya Islam yang paling benar. Adapun menurut mereka agama mereka yang paling benar lakum dinukum Jadi jangan ikut-ikutan. Insya. Kenapa saya penting menyampaikan ini Kiai? Ini brainwash. Bapak buka media akan banyak para ustaz kiai ulama yang berkata oh agama itu sama. Hati-hati. Andai saya tidak takut kepada Allah, demi Allah kaya Pak Soki Pak. Bagi dina kiamat kata Rasulullah bukan orang bodoh yang pertama masuk neraka. Siapa Kiai? Alim. Sampai di gerbang neraka Allah akan panggil dia di depan surga. Dia pertama yang ingin masuk. Apa amalmu? Anal alim ya Rabb. Aku orang berilmu ya Allah. Apa kata Allah? Apa yang kau sampaikan dari ilmu yang kau pelajari? Qad balaghatur risalah kama balaghu sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menyampaikan risalah yang dibawa oleh Muhammad kepada umatku ya Allah. Apa kata Allah? Qad kadzab. Kau telah berdusta. Dahulu bukan risalah Muhammad yang kau sampaikan. Ada kepentingan nafsumu di dalam ormasmu. Ada kepentingan syahwatmu dalam pesantrenmu. Ada kepentingan syahwatmu dalam dakwahmu. Ada kepentingan syahwatmu lewat mengajarmu. Maka apa kata Allah? Kadzab. Kau telah berdusta. Aglik. Tutup pintu neraka surga itu. Masukkan ia ke dalam neraka. Siapa dia? Kata kitab Zubat. Wal alimu bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wazan. Orang alim tabun kitab yang punya ilmu tak diamalkan di akhirat masuk neraka lu geluan. Dia dulu yang masuk neraka, orang awam yang diajak tidak ikut-ikut. Maka jangan sepele jadi orang alim. Ini pesan buat para alim ulama, para cendekia, jangan salah memakai ilmu kita. Hidup ini tak lama. Ibu tak lama. Pak Kiai dia alim Pak mati. Pak dia pintar Pak tapi dia kiai Pak Pak dia kaya Pak Pak tapi dia pejabat Pak tapi dia sekretaris satu Pak ya kan? Oh Pak tapi dia kepala dinas Pak Orang kaya yang kompak dong. Orang kaya kayak laki kalau dikit moti ini. Yang lelaki ini loh, jangan beri malu ni penceramah lelaki, jangan kita beri malu akuam. Benar-benar sikit. Orang kaya tak malu saya jemaah macam ni. Biar buruk-buruk muka dia nak risau. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Tak malu saya. Coba tes macam itu. Ibu-ibu kalah suara dah. Orang miskin, budak-budak yang tua, apa lagi Pak Bupati. Bukan saya ya, kau dah mati malam ini, bukan saya. Kita dulu, saya tak dulu. Ini kalau dituntut kena Bapak Kapolsek ini yang jumpa yang ini Pak, saya tak jumpa Pak. Ini yang saksi mata ni. Ini kan ada video, jangan dihapus di video ini. Pak Bupati, ngapa kita dendam tu apa? Pak Dinas, Pak Polisi, salah begitu. Seram kawan sebelah tu. Pak Polisi mati kata dia. Apalah salah polisi satu Resian? Bukan dia Rambo, bukan. Mudah-mudahan beliau selamat. Amin Allahumma. Pak Kiai, berapa lama kita hidup Pak Kiai? Kalaulah hidup kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kalau tidak 60 tahun, 70 tahun kita akan pulang menghadap Allah. 60 atau 70? 60
60 atau 70. Bukan Septiar Separeng yang bilang, Nabi yang bilang, wa aqalluhum mayajuzu dzalik. Sikit yang mampu lewat dari 60 tahun 70 tahun itu. Artinya apa Pak Kiai? Bukan saya nyumpah, saya pandang di kiri, di kanan ini, depan ini, atas panggung ini, banyak yang tak lama lagi. Bukan saya nyumpah, bukan. Macam sebelah kiri saya ini bukan lama lagi. Yang sebelah kanan tu pun jadi sama. Sama. Yang sana ceramah tadi itu sama. Pak Kiai, mun tak sebitap betul boh. Kalau enggak 60, 70, apa kata Rasulullah? Bukankah setiap malam engkau sedang diajarkan untuk mati? Kapan Kiai? Lewat doa engkau ketika menjelang akan tidur. Bukan doa tidur yang engkau baca, itu doa mau mati. Saya sering sampaikan. Betul ya Bu? Jangan jawab betul dulu kalau tak tahu. Coba ibu kalau mau tidur itu malam, yang ibu baca doanya coba. Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Coba ibu teliti, ini ada Kiai Alamuddin, ada Kiai Abdul Rahman, ada Kiai di belakang. Yang ibu baca itu bukan doa mau tidur, doa mau Bismikallahumma ya Rabb, kalau benar mana ajunan dengan nama engkau ya Rabb, ahya aku hidup, wa bismika amut, mana kalimat tidurnya, dengan namamu ya Allah aku akan mati. Ini fi'lul mudhari, aku akan mati, berarti tidur itu coba tengok, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Moto dicuri orang mana sadaram, ya kan? Tak sadar kita dipindah tidur pun, budak itu udah bismillahirrahmanirrahim pindah ke kamar pun tak sadar, ya kan? Banyak laki-laki kau dah tertidur itu bismillahirrahmanirrahim ahya bismika amut, tidur dia punya badan, yang bangun itu masih hidup. Apa kita pikir ni hujan yang macam-macam, banyak budak-budak ni, ya kan Pak Kiai? Berarti tidur itu mati-mati. Contohnya bangun tidur yang bapak baca itu bukan alhamdulillah bangun tidur, bangun mati. Korek nak anak pun tu, alhamdulillah baca doa bangun tidur. Nah, alladzi ahyana ba'dama, sama-sama, ba'dama amatana wa ilaihin wa ilaihin. Kasih mikrofon kori kita, saya pengen beliau ngaji ayat dengan nada sobah. Ustaz siapkan. Terima kasih ya Rabb, engkau telah hidupkan aku, alladzi ahyana ba'dama amatana, setelah engkau mematikan aku. Ternyata tidur itu mati. Betul kata Quran, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihi al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang menggenggam nyawa seseorang saat ia tidur ataupun saat ia mati. Saat ia tidur Allah genggam ruhnya, saat ia mati ruhnya pun Allah genggam. Yumsikul lati qada 'alaihi al-maut, yang sudah datang jatah kematiannya Allah tahan ruhnya, tak dikembalikan. Maka tidur jam 9 malam, dua laki bini di atas tempat tidur, tahu-tahu jam 4 subuh yang dikembalikan ruhnya adalah yang belum datang jatah kematiannya, bininya dikasih ruh lagi. Maka dia terbangun sambil ngusap mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangunlah si bini tadi itu, karena belum datang jatah mati. Tapi tengok ke sebelah, bang, rupa tak bangun lagi. Yang bangun cuman apa, kita ketawa ni apa? Laki dah, ibu bangun dia tak bangun, ya kan? Kenapa Kiai? Sudah sampai jatah matinya, barulah bang setengah 5 subuh, bang subuh, bang. Aku tak bisa hidup tak ada kau. Macam mana aku nak hidup tak ada? Bual. 4 hari 10 hari awak mati, lepas masa iddah dia 3 bulan bersedu. Kena lagi bini umur 35 masih 40, ya kan? Belum lepas masa iddah dia keluar rumah dia dah mulai dia ngelirik, lawa duda sebelah ni, ya kan? Mulailah dia berpantun, ni duda ni, ya kan?
Mulailah dia tanya. Yang laki-laki begitu mati bini dia, dek bangun dek, bangun dek, bangun dek, kemana saya? Aku dah bisa hidup kok dah ada kau ni. Macam mana nak hidup kok dah ada ni? Tak bisa. Kerana dia dah bisa bikin hidup. Apa kita ketawa ni apa? Aku pun tak ngerti apa yang diketawa orang ni. Dek aku tak bisa tak ada kau ni. Macam mana aku hidup tak ada kau? Barulah dia bertangis-tangis. Bu. Buat. Kata dia tak bisa hidup tanpa ibu. Tak lama dia mulai dah tak usah tak nunggu kubur bini. Bini kubur belum gak kering kata bahasa orang Ketapang. Dah mulai dia dah. Ini hidup dunia ibu, ya kan? Mulailah dia ikut pantun kiai tadi ini. Kuda mana tuan senangi, kuda yang putih, kuda putih di dalam kandang. Janda mana duda senangi, janda yang putih rambutnya pirang. Rupa janda suka pakai rambut warna-warni. Ini yang mau kita bilang, dunia sesama-sama, akhirat selamat. Tak ada Pak Kiai. Maka ini pesan saya yang pertama, kita bakal pulang. Maka siap sih Pak, siap sih Bu, siap sih. Nah, pesan saya yang pertama tadi sudah saya sampaikan, jaga ukhuwah Islamiyah kita, maju bersama, membangun bersama, tapi kita tak mesti harus menjadi sama. Insyaallah. Kesimpulan yang kedua kajian ini saya sampaikan barusan, kita akan pulang. Kemana kita pulang Kiai? Hanya ada dua tempat pulang. Ada dua macam cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Bagi yang baik surga tempatnya, amin Allahumma. Bagi yang durhaka neraka tempatnya. Di saat maut mendatangimu, hartamu pun tiada mampu menolongmu. Barulah minta tolong ya Allah, duit aku, barulah harta aku, jabatan aku. Maka saya hanya pesan, yang punya ilmu gunakan untuk Allah, amin Allahumma. Yang punya harta gunakan untuk Allah, amin Allahumma. Yang punya jabatan pangkat, mumpung tanda tangan kita masih punya harga, gunakan untuk Allah, amin Allahumma. Yang punya waktu gunakan untuk Allah, amin Allahumma. Yang punya tenaga gunakan untuk Allah, amin Allahumma. Semoga Allah mencatat setiap kita yang berniat pada ini malam sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju Allah, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini salawat dah kecil, berarti sudah hampir habis ceramah kita. Kalau salawat banyak kita terus, salawat kecil kita berhenti ceramah. Ustaz tadi 1 jam, saya 1 jam juga, tapi ini tak sampai karena salawatnya sedikit. Kalau salawatnya ramai macam tarawih malam pertama, kita terus ceramah. Kalau salawat kecil macam tarawih malam 27, salawat Nabi Muhammad, itu malam pertama itu. Kalah suara corong masjid dia pun. Yang tak pernah ke masjid pun datang ke masjid, paling ramai suara dia. Begitu mulai tarawih Allahu Akbar, dia pun pergi dah. Itu malam pertama. Begitu juga malam lebaran. Yang paling nyaring takbir Allah Akbar, Allah. Jam 3 dia takbir ke masjid. Pak Kiai 6:30 bawa ke masjid, dia jam 3 dengan tam masjid. Kalau tarawih macam tarawih pertama, salawatnya kita terus. Kalau macam 27 malam tarawih, tinggal imam dengan muazzin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kita menentukan mau terus ceramah atau tidak. Apa kata salawat kita? Sallu ala Nabi laki-laki Muhammad. Tak malu aku dibuat orang negeri baru ni. Kompak dia. Perempuan hidup ke mati?
Hidup. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalah masih. Yang kompak, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah li jami'il hadirina. Amin Allahumma. Tidak usah dipukul dulu. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina. Amin Allahumma. نرتجي منك الشفاعة لجميع الحاضرين. Amin Allahumma. Ibu tahu artinya kalimat itu? Ya Rasulullah, ji'na, kami telah datang kepada engkau ya Rasulullah. Ini fi'lulnya madhi. Kami telah datang, ini kan telah datang namanya ini. Apa? Li ziarah qasidin. Dengan maksud orang yang bermacam-macam, dia punya maksud. Ini malam ya Allah, nartaji minka syafa'ah, kami hanya minta satu ya Allah, minka syafa'ah, berikan syafaatmu kepada kami. Amin Allahumma. Li jami'il hadirin, untuk hadirin. Amin Allahumma. Inda Rabbil Alamin, kelak ketika menghadap Allah, kami hanya minta syafaat engkau ya Rasulullah. Amin Allahumma. Coba sama-sama sebelum baca salawat, coba kalimat ini jadikan wirid. Ya Rasulullah, ji'na. Coba sama-sama. Ya Rasulullah, ji'na. Sama-sama. Ya Rasulullah. Belum kompak. Ya Rasulullah, sama-sama. Ya Rasulullah, ikut. Ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah li jami'il hadirina, li jami'il hadirina nartaji minka syafa'ah inda Rabbil Alamina. Angkat tangan sama-sama, nanti baru kita pukul dengan gendang. Yang ini jangan dulu, minta pada Rasulullah. Karena kata Rasulullah, kullul amal bainar radd wal qabul illa shalah. Setiap amal manusia itu antara ditolak dan diterima oleh Allah. Bisa diterima sholatnya, bisa ditolak. Puasanya bisa ditolak, bisa diterima. Sedekahnya bisa ditolak, bisa diterima. Ngajinya bisa ditolak, bisa diterima. Khatam Qur'annya bisa ditolak, diterima. Zakatnya bisa ditolak, diterima. Hajinya diterima atau ditolak. Tapi tidak dengan sholawat kata Nabi. Karena setiap sholawat yang engkau baca, raddallahu ilayya ruhi, Allah langsung bilang, ya Muhammad, si fulan kirim salam kepada engkau. Aku pun terjaga kata Nabi. Siapa yang kirim salam ya Allah? Itu orang negeri baru sedang kirim salam kepada engkau. Bayangkan, nama ibu disebut di depan nama Nabi Muhammad, dan Nabi menghafal nama bapak pada ini malam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Rasulullah, angkat tangan. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda Rabbil Alamina. Ya Rasulullah, ji'na li ziyarah qasidina nartaji minka syafa'ah li jami'il hadirina. Amin Allahumma. Turi putih
ditandur neng kebon agung ono cilereti po nyamplung sama-sama salawat ngoiro kembangnya opo turi ditandur neng kebon agung ono cilereti po nyamplung ngoiro nyalakan kembangnya opo turi putih ditandur neng kebon agung ono ngoiro kembangnya opo ngoiro kembangnya opo ngoiro kembangnya sama-sama salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali ternyata anjuran saiki ngaji sesoyo ngaji ayo manut rupiah wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali hari ini ngaji sesoyo ngaji ayo ikut para kiai ayo ikut para kiai ayo ikut para kiai salatullah salamullah coba jangan dikendam rasulillah yang kompak salatullah salamullah ala yasin habibillah coba jangan pakai mikrofon salam belum kompak salam yang kompak salam salam hidup enggak lo salam ala toha salatullah ala yasin ala yasin ala yasin sallu ala nabi Muhammad. Insyaallah ini sesi terakhir dari pengajian kita Kiai. Apa yang ingin disampaikan setelah akidah saya sampaikan, setelah tujuan hidup kita yang harus dibenarkan karena tak ada tempat pulang kecuali hanya ada dua tempat. Ini sesi terakhir insyaallah dari kajian kita pada ini malam. Pak Kiai, apa yang ingin disampaikan? Ibu yang sangat saya muliakan beserta Bapak. Suatu hari ketika Genghis Khan menaklukkan kota Irak, pada hari itu dengan gagah dan jumawa yang membantai masyarakat yang ada di kota Irak. Setelah habis masyarakat Islam di Irak, tertinggal hanya orang-orang yang lemah. Pada saat itu masuklah Hulagu, keturunan daripada Genghis Khan. Pada saat Hulagu kan masuk ke negeri itu tak ubah seperti ayahnya, Hulagu pun berkata, wahai tentaraku, silahkan engkau nikmati semua tubuh wanita-wanita Irak, dan ini menjadi pesta pora seks bagi kalian. Siapa namanya Pak? Hulagu.
aku lakukan. Berhari-hari tangis tak terhenti, darah tumpah ruah di sepanjang jalan, tangis pekik perih pilu menghiasi tiap-tiap malam di sudut-sudut kota Irak pada saat itu Damaskus. Apa yang terjadi, Kiai? Pada saat seperti itu, menjelang kehancuran Islam pada saat itu, ia berkata, Hulagu, wahai orang-orang Irak, aku ingin meninggalkan negeri kalian, tapi dengan syarat, kirimkan padaku dahulu satu orang yang paling pintar di antara kalian. Cari orang paling pintar, suruh menghadap kepadaku. Semua para kiai ketakutan, para ulama ketakutan. Siapa berani? Ini orang haus darah, ini orang memakan manusia, ini orang memancung orang hidup-hidup. Tak ada yang berani, semua ketakutan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang pemuda yang konon kata sejarah jenggotnya pun belum lagi tumbuh. Jenggot belum tumbuh. Jenggot belum tumbuh. Apa yang ingin Pak Kiai sampaikan? Jangan suka tertipu dengan bulu seseorang, karena tak ada patokan banyak jenggot itu orang alim. Ada yang jenggot panjang tapi tak tahu apa-apa. Ada nggak? Ya kan? Ada yang tak berjenggot tapi alim, betul? Nah, maka bulu itu bukan standarisasi orang itu punya ilmu. Kalau bulu itu patokan orang alim, keraklah yang paling alim. Betul? Nah, maka saya pesan, kalau ke bandara ketemu orang berbulu, jangan langsung cium tangan bolak-balik, cium bolak-balik. Semua orang yang barokah, jangan ancandar dulu. Jangan dulu, sabar dulu. Yang jelas alim itu guru ngaji di kampung kita itu loh. Walau dia tak punya jenggot, jelas dia manfaat buat kita. Jangan suka latah, ya kan? Bapak kalau pergi ke Arab, orang yang muslim dengan non muslim semua punya semua punya bulu. Maka saya dari tadi nengok yang berbulu-bulu ni, enggak percaya benar saya. Banyak yang berbulu-bulu depan ni lah mati saya. Kalah bulu saya dibuat, menang bulu je kita tu. Kalau ilmu tak ada apa-apa. Pak Kiai, enggak baik saya nak bahas ini Pak Kiai. Yang pertama apa yang ingin saya sampaikan, kata Hulagu tadi, cari orang paling alim, yang paling besar dan paling gagah, yang paling lantang suaranya untuk datang menghadap. Datanglah seorang pemuda yang konon katanya jenggot pun belum tumbuh, kata ini literatur sejarah. Datang ia menghadap, dia bawa 3 pasukan. Yang pertama ia bawa unta yang paling tinggi. Yang kedua ia bawa kambing yang paling panjang jenggotnya. Yang ketiga ia bawa ayam jantan yang paling nyaring kokoknya. Wah, ini sejarah bangsa nih, penting untuk kita sama-sama belajar dari ini sejarah. Sampai di depan Hulagu, dia masuk ke istana. Wahai Hulagu, apa kata Hulagu? Kaukah orang yang paling hebat di negeri ini? Tak ada lagi yang besar daripada engkau. Tak ada lagi yang lebih nyaring suara daripada engkau. Tak ada lagi yang lebih alim daripada engkau. Engkau yang diutus oleh negerimu untuk menghadap padaku. Dengan tenang pemuda itu berkata, wahai Tuanku Raja, sungguh andai Tuan ingin bertemu dengan yang lebih besar tinggi daripada aku sudah bawa dia di depan istana. Paham? Kalau engkau ingin bertemu dengan yang jenggotnya panjang, sudah ku bawa depan istana itu. Oh, kata dalam hati Hulagu, berarti bawa pasukan budak ni. Kalau engkau bertemu ingin dengan orang yang paling nyaring suaranya, sudah kusiapkan di depan. Raja dengan gemetar, dia bawa pasukan keluar dari istana. Sampai di depan istana, betapa tersinggungnya Hulagu dan berkata, kau telah melecehkan aku. Apa maksud membawa 3 binatang ini? Sang kadihan muda berkata, wahai Tuan Hulagu, sungguh dalam agama kami besarnya fisik bukanlah jaminan itu orang berkualitas. Sallu ala Nabi Muhammad. Panjangnya jenggot bukanlah takaran orang itu alim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan nyaringnya dia punya suara bukanlah patokan orang itu adalah pemberani. Demi Allah, kalau kau ingin bertemu yang lebih besar, unta ini lebih besar daripada aku. Kalau kau ingin bertemu dengan yang jenggotnya panjang karena tua, kambing ini panjang jenggotnya walaupun belum tua. Kalau kau ingin bertemu dengan yang suaranya nyaring, ayam jantan ini tak kalah nyaringnya dengan suara kita yang paling nyaring.
Terdiam itu lagu, apa dia katakan? Ini pemuda bukan kaleng-kaleng. Bukan kalengga, bukan kalengga. Apa kata beliau? Aku akan bebaskan negerimu dan rakyatmu. Satu saja pertanyaanku, apa yang membuat aku bisa menjajah dan menguasai negerimu? Sang Kadihan Buddha menjawab, Tuanku, sungguh engkau dapat menjajah negeri kami bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kuat, tapi yang membuat engkau bisa menjajah dan memporak-porandakan peradaban kami tidak lain satu sebabnya, karena kebodohan bangsa kami sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham? Yang membuat rusak bangsa kami bukan penjajah. Belanda nikah pada kala itu tak lebih daripada 10.000 orang. Sedangkan umat Islam, rakyat Indonesia tak kurang daripada 100 juta. Bagaimana 10.000 kita tak mampu usir? 3,5 abad kita tak mampu mengusirnya. Apa sebabnya, Kiai? Kata literatur sejarah, karena di Indonesia banyak londo-londo ireng. Londoi Belanda yang kulitnya hitam. Inilah yang dulu kita nonton film Sepitung. Operdome. Operdome. Dia kan ingat film Sepitung dah itu. Operdome, kata dia kan, itu jenderal Belanda itu dia cuma 5-6 orang, tetapi telik sandinya yang membela Belanda itu orang-orang pribumi. Pesan saya dalam membangun ukhuwah ini, yang pertama menyelesaikan kajian ini apa Pak Kiai? Yang pertama, yuk mulai sekarang setiap kita menjadi bagian dari menyelamatkan bangsa ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biarkan polisi dengan jabatannya, dengan pangkatnya melindungi ini negara. Amin Allahumma. Biarkan tentara bertugas untuk menjaga kedaulatan negaranya. Amin Allahumma. Biarkan ulama dengan doa dan ceramah-ceramahnya. Amin Allahumma. Biarkan rakyat dengan persatuannya. Amin Allahumma. Apa parameter untuk persatuan, Kiai? Untuk ukhuwah Islamiyah, in sallu wa yasumu wa yatubu ilallah. Kalau dia masih mau sholat, dia masih mau zakat, dia masih mau puasa, maka dia bertaubat kepada Allah bila salah. Ikhwanukum fiddin. Ini ukhuwah Islamiyah. Dia saudara engkau. Berbeda jam'iyah, berbeda khilafiyah dalam furu', jangan lagi menjadi persoalan bagi kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak Kiai, bagaimana ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa, yang dinyanyikan oleh anak-anak kita di Banser? Yahlal watan, yahlal watan. Tapu kan? Tak tapu tak bocor di kita. Yahlal watan, yahlal watan, yahlal watan. Mana suara? Minal liman يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الغنى ولا تكون من terus enam tak belajar yang kula. Oh, kalau dia sangsut baca selawat jangan dikasih duit ya. Pusaka hati karena situ kita hai bangsaku. Pusaka hati karena itu cintaku dalam jiwaku. Jangan karena situ kita hai bangsaku. Di bawah
aja. Selesai ceramah kita, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk di sesi terakhir. Terakhir lagi bagi tadi terakhir ini terakhir lagi Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kiai, sampai kita di sesi ini ukhuwah watoniyah. Pak Kiai, dia boleh menjadi Nasrani, betul. Dia boleh menjadi Katolik Protestan, Pak, boleh. Dia boleh Hindu Buddha, Pak, boleh. Undang-undang menjamin tentang kebebasan beragama dan mengamalkan apa yang diyakini sebagai agama. Tetapi sebagai seorang Muslim tidaklah benar mengatakan semua agama itu sama. Yakin? Yakin atau yakin? Yakin atau yakin? Lakum dinukum. Pak Kiai, sampai di sesi akhir dari kajian ini, ukhuwah basyariah, uswah diniyah, ukhuwah wataniyah sudah kita bahas tadi. Saya ingin masuk di sesi akhir, Pak Kiai, bagaimana merajut kebersamaan ini, lalu kita tutup ceramah ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mana ada suara lagi dah? Yang keempat, ini macam tarawih malam 27. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kata saya dengan Pak Wakil, nanti kita buat lagi acara, saya akan bawa teman saya dari Pontianak, ya kan? Nanti ada yang main gambus, dari sore kita sudah main gambus, Japin Melayu dulu, malam baru kita iringi malam puncaknya dengan acara seperti ini. Jadi ada acara suka-suka nih. Insya baiklah, kita ngaji sesi terakhir. Kiai, bagaimana tentang Rasulullah agar menjadi teladan yang purna bagi umat Islam menutup ceramah ini? Apakah sudah selesai persoalan agama sejak beliau diutus? Sudah. Allah langsung yang memberikan ultimat. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini Muhammad telah kusempurnakan kau punya agama. Nikmatku telah aku cukupkan untuk engkau. Aku rela Islam sebagai agama engkau. Selesai sudah, purna tugas. Abu Bakar tahu ini ayat untuk menjadi tanda tugas kenabian telah selesai. Berarti kalau tugas telah selesai, tak lama dia akan menjadi purna tugas. Berarti dia akan dipensiunkan. Boleh jadi pensiunnya karena habis masa tugasnya, boleh jadi pensiunnya ia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar hampir jatuh pingsan. Semua sahabat kebingungan ketika Nabi mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Minta mikrofon satu, saya pengen kori kita baca ini ayat dengan lagu yang sedih. Ijaz mungkin cocok untuk ingat orang mati. Nah, silakan. Al-yawma akmaltu lakum. Apa lagi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati raditu lakumul islam dinan. Al-Maidah. Sebentar korinya lagi kita dengar kalau versi ayat yang cantik. Ya kan? 3. Kita dengar macam mana menyayat hati lagu ini. Bikin orang nangis, Ustaz. Kalau tidak nangis ini, kalau tidak keluar air dari mata, memang terlaju. Jangan sampai keluar air dari mulut. Pak Kiai, betul Ustaz. Buat tak betul lah, parah tak betul. Tidak kelihatan dia dengan ayat tu lah. Berarti dah hampir lah. Maidah Ustaz. Al-yawma akmaltu lakum. Akmaltu lakum. 4 itu. Al-Maidah sudah. Ya, ya. Nah. Itu tak betul. Ya. Kalau tidak keluar dari mata terlaju. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saat ayat ini turun, semua sahabat tak mengerti. Abu Bakar hampir jatuh pingsan mendengar ayat ini. Kenapa? Ia tahu Nabi akan dipanggil Allah. Betul.
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن Al-Quran. Ustaz, saya selesaikan dengan ayat ini, kita bahas yang beliau baca. Inna hadzal Quran. Baca Ustaz yang Ustaz baca. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. Ketika ini ayat turun menutup ceramah ini, saat itu sahabat semua tercengang biasa saja, tapi tidak dengan Abu Bakar. Hampir jatuh pingsan karena tahu ini purna tugas. Saat akan berpisah, seorang kekasih dari kekasihnya, seorang juru petunjuk dari orang-orang yang ditunjukinya, Nabi yang dikatakan Allah disifati dengan Raufur Rahim, disifati dengan sifat-sifat Allah ada pada dirinya. Tadi Ustazah menyampaikan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kemuliaan Allah ditempelkan kepada beliau Sayyiduna Muhammad. Hampir pingsan, sahabat bertanya, ya Abu Bakrin, kenapa kau menangis jadi-jadinya? Apa kata beliau? Tidak sadarkah kalian bahwa ayat ini memberi isyarat Nabi Muhammad telah selesai tugasnya, dan kelak karena selesai tugas maka ia akan ditarik, dipanggil oleh orang yang menugaskannya. Begitu dengan polisi, ketika sampai masa pensiun Pak Kapolsek akan dipanggil, purna tugaslah beliau. Begitu juga dengan kita yang hidup, Pak Camat, Bupati, kita semua akan masa purna tugas kita akan sampai. Apa yang ingin saya sampaikan, Kiai? Bagaimana menjalani hidup ini menurut Rasulullah? Maka saya hanya menyampaikan sesi terakhir dari kajian ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini macam malam 15 ini. Kompak dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama, ini kunci bahagia disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Bagaimana? Yang pertama, bahwa ulama mengajarkan ketika hadis qudsi Rasulullah menyampaikan firman Allah. Apa kata beliau? Yang pertama, ya bani Adam, la takhafanna min dhi sultan ma dama sultani baqiyan wa sultani la yanfadu abada. Hai anak Adam, teruslah engkau
menjalani hidup, dan jangan pernah takut untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran dan menyampaikan yang hak daripada yang batil. Jangan pernah ragu untuk resiko yang akan engkau terima. Min di sultan, mungkin dari penguasa, mungkin dari orang yang punya kepentingan. Jangan khawatir. Sultani la yanfadu abada. Aku ini tak pernah kurang kekerajaan dan kekuasaanku. Orang boleh berencana mencelakakan engkau, tapi kalau aku hendak melindungi engkau, engkau tetap akan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa yang ingin saya sampaikan? Ingat peristiwa ketika Rasulullah rumahnya dikepung. Ukuran rumah tak lebih dari 4 kali 4 meter. Tiap orang-orang Quraisy memanggil tiap kabilah orang-orang yang paling hebat dari kabilah itu. Ibu bayangkan, rumah 4 kali 4 dipanggil tiap kabilah, tiap suku orang yang paling hebat. Melayu panggil tukang panah terhebat, dia panggil tukang tombak terhebat, tukang pedang terhebat, semua ahli tukang gulat terhebat dikumpulkan. Utusan Melayu sekian puluh orang. Dayak memanggil, katakan demikian, Madura memanggil, Jawa memanggil, semua algojo terbaiknya mengepung rumah ukuran 4 kali 4 meter. Logikanya, berapa lapis pasukan yang menjaga Muhammad pasti tidak akan lolos. Tapi apa yang Allah mau? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana mencelakakan engkau Muhammad, tapi Allah juga punya rencana untuk menyelamatkan engkau. Ratusan orang, ribuan orang pun mengepung engkau, tak akan sampai mereka mematikan engkau. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Turun Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Pada saat itu ia ambil segenggam pasir, konon kata ulama tafsir, ia lemparkan ke udara. Bahkan saat itu Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab bisa tidur semua sambil berdiri pandai tidur. Iblis setan tak pandai tidur, itu malam pandai ketidur sambil berdiri. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini rumah 4 kali 4 dikepung orang ratusan. Semua orang itu pandai ketidur berdiri. Setan pun pandai ketidur. Apa yang dibaca Pak Kiai? Kalau diteliti daripada Quran, surat Yasin yang ibu apalkan itu, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ini ilmu biasa dipakai pencuri. Maka polisi kalau tangkap pencuri biasa tidak pandai ketemu. Inilah doanya. Kenapa Pak Kiai tahu? Ada preman terkenal Kalimantan Barat, itu ditembak bisa jadi belut, ditangkap tak bisa. Polisi sampai bingung macam mana nangkap ini orang. Dia datang kepada saya, Pak Kiai, saya mau taubat. Ini jimat saya, dia buka bajunya, ternyata isinya kalimat itu, waja'alna min baini aydihim, kami jadikan di depan mereka dinding, belakang mereka dinding, kiri kanannya dinding, la yubsirun, mereka tak dapat melihat engkau ya Muhammad. Nabi Muhammad lewat tak ada orang bisa melihat. Ini dipakai pencuri untuk nyerap biar orang tuan rumah tidak dapat mandang. Jadi kalau ada yang mengambil ijazah ini, boleh habis ini. Ya pening kepala kapolsek kita buat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ilmu dipakai pencuri biasa, ya kan? Kalau boleh ambil ijazah boleh Pak Kiai? Boleh. Syaratnya apa Pak Kiai? Bagi 2. Bagi 2. Saya tidak minta macam-macam. Kalau tidak ada untuk DP tak apa-apa. Tak di PCC ke DP tak apa. Yang penting hasil bagi 2. Ambil nanti ijazah ni Pak Kiai. Atau buat lelaki boleh, biar keluar rumah bini tak tahu. Oh ini banyaknya anak budak Banser semua ni. Pak Kiai, Kiai minta kopi jasa. Pak Kiai, apa yang ingin saya sampaikan? Ini wirid keluar Nabi Muhammad. Apa yang terjadi Pak Kiai? Tak ada orang yang menolong beliau. Tapi kata Allah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Ini kesimpulan terakhir. Jadilah engkau pembela agama Allah. Kalau kau tak bela Allah dan agamanya, Allah tetap akan membelanya. Ingatlah ketika perang Badar, tak ada
ada yang beda kau Muhammad. Aku kirim pasukan yang tak terlihat menang engkau dalam perang Badar yang tak masuk akal ini. Ingat ketika aku menyelamatkan bangsamu dari serangan tentara Abrahah bergajah, tak ada yang bela Ka'bah, aku yang bela. Alam taro, sama-sama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran tarmihim waja'alahum ka'asrin ma'kun. Muhammad lewat, selesai pertolongan Allah datang. Apa yang ingin saya sampaikan untuk ceramah ini tadi? Bu, kunci bahagia pertama, teruskanlah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara kita masing-masing. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini untuk menjadi umat terbaik. Yang kedua, apa itu? La takhsha min dhiq rizq wa khazaini mal'ana wa khazaini la tanfadu abada. Jangan khawatir dengan rizki engkau, tak akan pernah tertukar. Rizkimu tak akan sampai jatuh ke tangan orang lain sebagaimana rizki orang tak akan sampai ke tangan kita. Yakin tak yakin? Pak, rezeki orang tak akan sampai ke tangan kita. Rezeki hula berpanjenengan tidak akan pindah ke tangan orang. Rezeki orang pun tak akan sampai ke tangan kita. Yakin tak yakin? Pak Kiai, orang boleh mencontoh kita punya usaha, tapi orang tak bisa meniru kita punya rezeki. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, saya berdagang bensin Pak Kiai. Karena bensin saya laris, tetangga buat jual bensin tak? Laris sebelah buka lagi pertalit, buka lagi. Akhirnya sekampung itu jual bensin semua. Jangan sedih. Orang boleh contoh kerja ibu, tak bisa contoh rezeki ibu. Yakin tak yakin? Yakin tak yakin? Makanya, kalau jual cendol, saya berjual cendol, laku cendol saya tuh. Zaman orang sekampung cuma saya seorang yang jual cendol. Tahu-tahu tetangga jual cendol lalu sakit hati. Jangan sakit hati. Kenapa Pak Kiai? Orang boleh contoh kita punya kerja, tapi dia tak bisa contoh kita punya rezeki. Yakin tak yakin? Rezeki, jodoh, maut tak akan pernah tertukar. Maut tak pernah bilang orang sakit mati dulu. Boleh jadi yang sehat dulu dipulangkan Allah. Yakin tak yakin? Berapa banyak yang sehat tak mati, berapa banyak yang mati tapi tak dalam keadaan sakit. Orang yang sehat mati dalam keadaan sehatnya, tapi berapa banyak orang yang sakit tapi tidak mati-mati. Betul? Kalau orang sakit mati dulu, tenang-tenang. Orang rumah sakit habis semua, baru giliran kita. Tapi mati tak pernah bilang begitu. Yang kata dokter ponis stadium 4, bapak tinggal 11 hari lagi. Masuk rumah sakit terjengap-jengap, menapas pakai selang, makan pakai selang, minum pakai selang, buang jalan depan pakai selang, buang jalan belakang pakai selang semua. Terjengap napas, Yasin. Kata keluarga baca Yasin, keluar lagi napasnya. Yang macam itu kata dokter, ini paling 5 hari lagi. Tahu-tahu 5 hari hidup bawa balik. Kata dokter, ini keajaiban, silakan bawa pulang keluarga ibu. Kata dokter, sehat sampai di jalan, pulang mati baru di jalan. Kenapa dia tak mati waktu dibilang tinggal 5 hari lagi itu? Karena ajal tak pernah bilang begitu. Maka saya khawatir, jaga-jaga, jangan-jangan pulang lepas ini ada yang kim dulu. Nah, baru inilah negara cerita mati kita awak. Mudah-mudahan selamat, amin Allahumma. Kiai, jodoh tidak pernah ketukar. Saya pesan remaja-remaja, jaga kehormatanmu sayang. Jangan suka pasang upload foto-foto TikTok sembarangan. Insya perawan-perawan, gadis-gadis bujang-bujang, saya ngajak usah suka nemu tiang berfoto, nemu dinding berfoto, nemu bunga berfoto, lidah dikeluarkan. Apa lah maksud kita macam itu? Kau nak goda siapa? Nak berlaki, ngomong dengan aku. Masih mahu aku nambah? Pak Kiai, usah macam itu sayangku. Tak usah begitu nak. Letakkan dirimu pada harga yang mahal, biar hanya yang mahal saja yang berani mendatangi engkau. Amin Allahumma. Masukkan dirimu dalam etalase yang terhormat. Jangankan orang menjamahmu, memandang pun orang takut. Lihat barang-barang branded yang ada di mall-mall mewah. Ketika lewat di mall itu, kita mau singgah nengok pun takut, tak berani, duit tak cukup ini.
Kenapa? Karena barangnya disimpan dalam etalase yang mewah, di tempat yang terhormat, orang mau singgah lihat pun bukan kelas aku dakwani. Padahal barang dalam itu mungkin belum tentu asli, mungkin tidak ori lagi. Jangan-jangan sudah casingnya yang bagus, ternyata barangnya sudah tidak lagi bagus di dalamnya. Tapi karena tempatnya bagus, maka si pesan anak dalam, jangan mau masang foto-foto ngeluar lidah, nonton artis Korea. Jangan biarkan anak kita menyimpan foto artis Korea di rumah. Ibu tak tahu itu kaum Lut. Jangan bersedu, bergincu, menari-nari. Kita zaman dulu berlatih silat. Lelaki itu berlatih silat. Pukul 12, tinju sambung. Ini juga. Beliau itu lelaki zaman dulu belajar manjat kelapa. Kenapa? Dia dilatih manjat sejak kecil, karena nanti besar dia harus pandai manjat. Itu lelaki zaman dulu, ya kan? Pandai bertinju, pandai bergulat zaman dulu. Kalau ini laki-laki apa kau begincu-gincu, ndak sudi aku. Ngapa budak? Mau ibu punya laki macam itu anaknya? Perempuan mau laki macam itu? Perempuan pun jangan begitu cinta bu sayang. Kau nak berlaki ngomong, oh Pak Kiai Agus, saya ni haus nak berlaki. Ngomong dengan beliau ni, kalau tidak dikasih santri beliau, paling beliau ngomong aku pun siap. Kau tidak datang dengan yang sebelah kanan saya ni, Pak Kiai Abdul Rahman atau Pak Kades tu. Tapi saya pegawai Pak, tak boleh. Yalah, pegawai kan tak boleh depan negara. Kok di belakang negara tak apa-apa. Macam Pak Polsek boleh ditawarkan. Siapa pengen ya dia. Pak Kiai sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini bercanda saja, tapi saya hanya pesan ibu dan bapak yang saya muliakan. Kata Rasul, jangan khawatir, aku yang mengatur rizkimu. Amin Allahumma. Kalau engkau lau annakum kuntum tu'minuna haqqa tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kau benar tawakal kepadaku, ku beri rizki engkau seperti burung yang turun pagi pulang malam. Ia tak tahu arah terbang kemana. Dia kenyang, anaknya tumbuh besar dalam keadaan kenyang. Itu orang-orang yang beriman. Amin Allahumma. Yakin tugas kita bekerja, hasilnya serahkan pada Allah. Amin Allahumma. Yang terakhir lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Selesai, ini benar-benar selesai dah ceramah ni. Benar-benar. Kata Rasulullah, apa kunci bahagia itu Kiai? Yaitu al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Biarkan badanmu yang letih, hatimu jangan ikut-ikut letih. Amin Allahumma. Jadi kerja itu biar badan saja, hati jangan ikut-ikut. Berdagang, tiba-tiba laku, ya alhamdulillah. Ketika tak laku, hati berserah kepada Allah. Nah, ini kunci bahagia. Maka kunci bahagia ini saya gandengkan dengan sifat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang ayah? Beliau tidak pernah berkata kasar kepada anak-anaknya. Bagaimana cara menegurnya? Kalaupun tadi Ustazah memberi contoh, yaitu pukullah, muru auladakum bis salat. Waktu dia umur kecil macam ini, pada umur 7 tahun ajar dia salat. Waktu 10 tahun, maka pukul dia kalau dia tak mau sholat. Tapi jangan memukul yang tempat membahayakan dia. Cubit dia, pulas paha, pilas telinga kalau dia tak mau sholat. Kenapa Kiai? Karena surga mereka surga kedua orang tua. Amin Allahumma. Yang kedua Kiai, apa lagi kesimpulannya Kiai? Yaitu Rasulullah mengajarkan sebagai suami. Macam mana suami Rasulullah kepada istri-istrinya. Saya tidak boleh bilang kepada istrinya, istri-istrinya. Jadi tidak boleh saya menutup-nutupi sejarah. Saya kalau ceramah mau di provinsi manapun, saya tak mau, Pak Kiai jangan singgung ini. Ini hukum Islam. Menolaknya kafir. Adapun kemampuan kita terbatas mengamalkannya, kita akui itu kelemahan kita. Ini sah. Jadi jangan bilang, oh kalau ada orang bermadu, oh itu, tidak usah macam itu. Itu hukum Islam. Tak kalau tak mampu bilang tak kalau nak balik lah dia. Kata tadi nak ngaji, Bu, tak usah sedih. Ibu kalau kudratnya, bakatnya bermadu, tak akan ngelak, tak bisa ngelak.
Ibu ngelak nyumpah laki ngancam dia, tetap bermadu. Sudah ada garis tangan ibu. Tapi kalau garis tangan ibu memang tak bermadu, ibu suruh pun laki tak akan bermadu. Bang kawin lah kau. Apa kau ngomong ni? Kawin lah. Ada anak tak jadi. Tapi kalau memang bakat ibu nak berdua, dua beradik, menurut dulu saya boleh cerita terus nama. Yang laki dan gugu ketawa, dia pengen benar apa. Pak Kiai, ibu tak akan tertukar takdir kita. Ini sebagai suami, bagaimana Rasulullah kepada istri-istrinya? Nabi orang yang aliyanun nasi khulukun, orang yang paling lunak bahasanya. Ibu mau bayangkan satu saja akhlak Nabi. Kalau Nabi berkata kepada istrinya, Nabi memanggilnya dengan panggilan sayang. Ya Umairah. Kalau beliau berkata memarah istrinya, beliau memilih diam daripada berkata-kata. Makan dengan makanan yang tak enak, ya Rasulullah, apakah enak masakanku? Apa kata beliau? Sungguh tak ada masakan yang lebih enak dari masakanmu sayang. Ada lagi kita macam ini. Betua. Suatu hari Aisyah datang membuatkan kopi pahit, lupa memberikan gulanya. Tiba-tiba Nabi minum. Kalau kopi pahit macam mana? Laki kita, senonoh kau ni. Kalau laki kita, kok Nabi tak ada? Diminumnya kopi pahit, dipanggilnya istrinya, ya Umairah, ta'ali ya habibati, kemari sayang, dah lama kita tidak minum bersama. Cantik tak cara negornya? Dah lama kita tak minum bersama sayang. Aku minum kopi ini kau buatkan. Ayo kau bagi, kau habiskan sayang ya. Kasih ku cinta tu. Tengkelan minum kopi pahit. Cantik tak cara negornya? Masak keasinan, Nabi tak marah. Wajah beliau tak berubah. Kasirul mil, kebanyakan garam. Namanya perempuan, masak itu kan tergantung mood. Biar dia tengah lauk banyak di dapur, kok mood dia tak nyaman, ancur rasa sayur tu ada tu. Betul. Tapi kalau dia mood dia tengah bagus, pakis pun nyaman dimasak dia. Nah, perempuan itu mood-moodan. Nah, saya bilang dengan Ustaz Lulung tadi, kita bergurau, sesulit-sulitnya Pak Kiai hebat ya, banyak tahu bahasa Madura, Bugis, Sunda, Dayak, Cina, pandai semua Pak Kiai, pandai semua, hebat. Saya bilang tak sulit belajar bahasa itu Bu Ustaz. Yang sulit itu belajar bahasa perempuan, karena bahasa perempuan paling susah dimengerti. Iya kata dia, enggak kata dia, iya. Dia diam, marah diam, itu buat laki tenggelam buat makan. Coba tengok perempuan, dia marah diam dia. Udah disiapnya makan, sajikannya, enggak dia ngomong, keluar masuk dia. Nasi dah disiapnya tu, keluar masuk. Laki dia ngaku, aku tak tahu makan. Duduk depan nasi, ya dek makan dek. Itu ndak bisa makan lelaki, cuma kena gaya macam itu. Bukan dia marah apa-apa, keluar masuk aja dia. Dia usah lagi tu deh, apa hal kau nak marah-marah dengan aku? Yuklah kita makan. Atau dah dipaksa kita marah, makan dek. Duduk di depan kita, dipandang kita makan. Makan saya enggak? Makan dek kau. Kena kalimat makan dek kau marah apa dek? Pikir tak seorang kata dia. Bahasa yang macam itu kelas insinyur macam Pak Farhan bingung memahaminya. Ini kelasnya insinyur, kelas magister S2 S3, bingung menterjemah kalimat itu. Dek, kau nak beli bung ke? Tak usah lah, padahal dah mati dia. Ayolah dek, kau marah apa? Malam ini kau nak ngajak aku berjalan ke pasar budak dan anak-anak ke? Kita makan keluar. Pikir tak seorang. Kalimat macam itu saja, itu buat laki gemuk jadi kurus. Coba ibu jujur, waktu belum kahwin, ini ganteng-ganteng semua nih, badan berotot waktu belum kahwin dengan ibu. Begitu dia jadi laki kita, coba pandang laki masing-masing. Begitu dia dah nikah dengan kita, coba tengok, kumis panjang sebelah, songkok miring sebelah, ngapalah macam ini. Baju koko dah berbulu-bulu. Coba ibu pandang laki masing-masing, apa laki macam ini jadi? Sedangkan ibu ketika menikah, ibu bilang tak bahagia, tapi fisik ibu tak bisa bohong.
badan jadi besar-besar macam ini. Ibu bilang tak bahagia, posting di Facebook. Aku tak pernah bahagia sejak bersama engkau. Jangan macam-macam ya, aku masih sabar nih. Sabar, ingat ada batasnya. Dengan tak bahagia, badan berat 80 kilo. Ini tak pernah posting Facebook, tinggal tulang belulang. Tengok pandang siapa, ngapalah buruk macam ni muka. Ini loh bu, kata Pak Kiai tahu, Pak Kiai coba ibu ingat, ini orang bu, kata Rasulullah, laki-laki itu makhluk yang paling sulit masuk surga, tapi kelak paling banyak di surga. Amin Allahumma. Paling sulit karena dia ditanya banyak hal, tapi paling banyak di surga. Kenapa Kiai? Tiap hari dia bersedekah pada istrinya, dia turun pagi pulang malam kerja. Kalau dapat duit yang megang siapa? Aku pula. Dia turun subuh pulang malam kerja, tapi tiba akhir bulan, dek. Betul itu? Termasuklah yang depan saya nih. Bukan saya ngolok yang depan nih. Gaya jak garang tuh. Akhir bulan, dek. Ambil, bukan dia ngomong terima kasih sambil buang muka. Itu gaya perempuan. Ya Allah, ya Rahman. Apa susah ngomong terima kasih dengan laki cintaku sayang? Kalau ibu dikasih orang segelas air teh di pasar, ibu bilang apa? Terima kasih ya, kau sibuk buatkan aku air segelas. Cuman segelas air ibu mampu terima kasih 1000 kali. Kenapa dengan laki yang buat ibu 80 kilo itu ibu tak mampu terima kasih? Allah ya Rahman. Kalau dia pulang kerja, sebelum dia berangkat kerja, pegang dia punya tangan, cium. Wahai surga, hati-hati kau ke jalan. Berangkatlah sayang. Hati lagi, teduh hati lagi. Hati-hati di jalan. Dalam hati lagi, tumben pula kau lagi ini doakan aku. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada aral melintang. Gatal mulut dia nak nyambung. Macam-macam godaannya hafal, ketapang, jangan tak percaya. Begitu dia dah bersalam, cium tangan dia. Begitu dia keluar dari rumah, udah mulai agak jauh, besarkan kau kita. Tip kita besarkan. Aku tak minta oleh-oleh. Oh, kata hati laki, alhamdulillah. Buat tidak bertobat dia. Biasa dia boleh aku balik nunggu duit dia. Ini tak minta oleh-oleh. Emas, permata dan juga uang. Jangan si laki, aduh. Selamat dia bini ngari. Ya kan? Selamat ada bini macam ini. Berkat ceramah Pak Daeng dari malam tu. Namun yang ku harap engkau pulang. Yang penting kau balik bang, dengan membawa kesetiaan. Ini yang tak nyaman ujung ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Yai tidak akan tertukar. Amin Allahumma. Bagaimana Rasulullah kepada umatnya yang berbeda agama? Nabi orang yang paling santun kepada orang yang berbeda agama. Sampai-sampai Rasulullah mampu mengislamkan orang Yahud dan Nasoro. Berkat apa Kiai? Berkat kelembutan beliau punya akhlak. Maka jangan sekali-kali meragukan risalah yang beliau bawa. Dan semoga orang yang membenarkan syariat ini dalam pertolongan dan perlindungan Allah, syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang benar daripada Allah, yang salah saya mohon maaf. Yang